Selamat datang di pelajaran Hayat Alkitab produksi Yayasan Perpustakaan Injil yang menyajikan ministry dari Watchmeni dan Witness Lee. Witness Lee melayani Tuhan dengan setia selama lebih dari 70 tahun. Puncak ministrinya adalah penafsiran lengkap seluruh Alkitab yang disebut pelajaran Hayat Alkitab. Hari ini kami dengan sukacita membawakan kepada Anda beberapa kutipan rekaman dari ministrinya, bersama dengan beberapa komentar dari kami sendiri. Di akhir program ini, kami akan memberikan website di mana Anda dapat mengetahui lebih banyak tentang ministri yang luar biasa dari Watchmeni dan Witness Lee. Tetapi untuk sekarang, selamat menikmati program hari ini. Keselamatan kekal kita adalah oleh kasih karunia melalui iman. Begitu kita dilahirkan dari Allah, kelahiran kita itu tidak dapat dibatalkan, dan kita tidak dapat kehilangan status kita sebagai orang-orang yang telah dilahirkan kembali. Tetapi ada perkara pahala dan pendisiplinan. Kitab Roma telah disebut sebagai Injil yang kelima atau Injil Allah. Dan pada perampungannya, Kitab Roma melukiskan dengan indah kehidupan gereja yang lembut dan intim, yang memuaskan Allah dan manusia. Ini adalah subjek kita dalam pelajaran Hayat Alkitab hari ini bersama Witness Lee, sebuah program yang diproduksi oleh Yayasan Perpustakaan Injil. Witness Lee adalah seorang hamba Kristus yang melayani Tuhan selama lebih dari 70 tahun. Dia menyampaikan berita-berita dari pelajaran Hayat Roma yang menakjubkan ini pada tahun 1970-an. Tetapi hari ini, pembicaraan itu masih sama segarnya, seperti pada saat pembicaraan itu diutarakan pertama kalinya. Hari ini kita akan menjelajahi berita ini bersama Saudara Aldo. Senang bisa menjelajahi wahyu yang segar dan luar biasa di dalam firman Tuhan. Saudara Aldo, seperti yang telah kita lihat, Kitab Roma itu terbagi menjadi 5 bagian dasar, yaitu pembenaran, pengudusan, pemuliaan, pemilihan, dan ada satu bagian lain. Dan jika kita melihat sekilas, kelihatannya kurang cocok jika bagian akhir Kitab Roma disimpulkan dengan beberapa pasal non-doktrinal yang membahas kehidupan gereja. Sangat disayangkan, selama ini banyak orang yang membaca Kitab Roma hanya sekilas saja. Bahkan banyak orang yang mempelajari Kitab Roma dengan serius pun belum melihat poin penting dari kitab ini. Pembenaran itu luar biasa, dan pengudusan serta pemuliaan dan pemilihan sangatlah menakjubkan. Tetapi poin mendasar dari Kitab Roma adalah Allah sedang mentransformasi orang-orang berdosa menjadi putra-putra sebagai anggota tubuh Kristus yang terekspresi di gereja-gereja lokal. Karena sasaran Kitab Roma adalah tubuh Kristus yang terekspresi di dalam kehidupan gereja yang aktual dan praktis, maka tidak mengherankan bila pasal-pasal yang doktrinal itu disimpulkan dalam pasal-pasal tentang kehidupan gereja yang praktis. Tidak seperti kitab Efesus yang ditulis dari sudut pandang kekekalan. Kitab Roma ditulis dari sudut pandang umat manusia yang jatuh di dalam waktu. Jadi tujuan kekal Allah yang diwahyukan di dalam kitab Efesus dan kitab Roma harus terlaksana di dalam waktu. Maka hasil dari pekerjaan ini di dalam ruang dan waktu adalah kehidupan gereja yang aktual dan praktis sebagai ekspresi tubuh Kristus. Untuk hidup di dalam kehidupan gereja ini, kita memerlukan kebenaran dan pengalaman-pengalaman yang dibahas di dalam pasal-pasal sebelumnya di kitab Roma. Tetapi kebenaran-kebenaran dan pengalaman-pengalaman ini tidaklah berhenti sampai di sana. Semuanya adalah bagi tubuh Kristus, dan tubuh Kristus diekspresikan di dalam kehidupan gereja. Dan kehidupan gereja pasti memiliki poin-poin praktis yang non-doktrinal dalam pelaksanaan aktualnya. Poin-poin ini khususnya yang berhubungan dengan perkara menerima satu sama lain seperti Kristus menerima kita, memerlukan suatu perhatian yang serius. Terima kasih Saudara Aldo untuk kata pembuka hari ini. Saya tidak sabar untuk memasuki porsi Saudara Witness Lee dan persekutuan kita dari pelajaran Hayat Roma hari ini. Sekarang kita harus mencurahkan seluruh perhatian kita pada kehidupan gereja.
Setelah Paulus mengakhiri ulasan-ulasannya dalam 11 pasal, ia sampai pada butir terakhir, yakni kehidupan gereja dalam Roma pasal 12. Permulaan bagian tentang kehidupan gereja sangat istimewa. Kata Paulus, "Saudara-saudara, aku menasihatkan kamu." Paulus menasihati kita supaya mempersembahkan tubuh jasmani kita secara real untuk kehidupan gereja. Selesai mengatakan itu, Paulus maju menampilkan bagian kedua dari diri kita, yaitu jiwa kita. Dikatakannya bahwa kita harus berubah oleh pembaruan pikiran kita. Jiwa kita memerlukan perubahan yang tuntas, mendasar, dan metabolis, baik dalam sifat maupun dalam coraknya. Demi kehidupan gereja, seluruh diri kita perlu diubah. Tidak saja demikian, ketika tubuh kita telah dipersembahkan dan jiwa kita telah diubah demi pembaruan pikiran, roh kita pun perlu menyala-nyala. Roh kita perlu membara. Dengan demikian, barulah karunia-karunia yang diperlukan itu dapat diterapkan dan kita dapat menempuh kehidupan gereja. Untuk kehidupan gereja yang normal, kita perlu memiliki kehidupan orang Kristen yang normal. Demikianlah pada akhir pasal 13, terlukislah kehidupan gereja, dan kehidupan orang Kristen pun dijelaskan secara memadai. Akan tetapi, di sini masih ada suatu kebutuhan yang besar, yakni kita wajib berhati-hati dalam menerima kaum beriman. Kalau kita tidak jelas dalam hal menerima kaum beriman, kita akan merusak kehidupan gereja dan mencabik-cabiknya. Dalam Roma pasal 12, kita nampak tubuh. Dalam Roma pasal 14, kita diberi peringatan. Jika kita tidak memperhatikan peringatan itu, kita akan menggunakan doktrin seperti sebilah pedang yang mencincang tubuh Kristus yang diwahyukan dalam Roma pasal 12. Tanpa Roma pasal 14, kita tidak dapat melaksanakan tubuh yang diwahyukan dalam Roma pasal 12. Banyak orang Kristen memperhatikan Roma pasal 12, tetapi mengabaikan Roma pasal 14. Mereka membicarakan tubuh Kristus, tetapi perbuatan mereka memecah belah tubuh, karena mereka mempertahankan konsep doktrinal mereka. Mereka tidak mau melepaskan konsep itu, maka mereka tidak mungkin mengalami kehidupan tubuh. Itulah sebabnya setelah Paulus membahas masalah kehidupan gereja yang tepat dan kehidupan orang Kristen yang normal, ia segera menekankan masalah penerimaan kaum beriman. Untuk menempuh kehidupan tubuh, kita harus menerima kaum beriman menurut penerimaan Allah yang bersifat umum, dalam terang tahta penghakiman, dalam prinsip kasih, untuk kehidupan kerajaan, dan menurut Kristus semata. Saudara Aldo, nasihat yang kuat dalam Roma pasal 12 ayat 1-2 ini diikuti oleh semacam peringatan di dalam pasal 14 mengenai penerimaan kita terhadap kaum beriman. Apakah hubungan antara menerima kaum beriman di dalam pasal 14 dengan kita memasuki praktek dan pengalaman yang real akan kehidupan tubuh atau kehidupan gereja yang disajikan dalam perjanjian baru? Satu cara yang sangat baik untuk menjawab pertanyaan ini adalah dengan diingatkan kembali bahwa ada satu tubuh yang organik, satu organisme yang disebut tubuh Kristus. Hal yang paling penting untuk memperhidupkan kehidupan tubuh adalah menjaga keesaan roh yang adalah keesaan tubuh. Jika keesaan itu hilang, kehidupan gereja akan berakhir dan kehidupan tubuh sebagai satu realitas yang praktis itu akan habis. Jika kaum beriman mempermasalahkan hal-hal yang tidak berhubungan dengan iman dan menolak untuk menerima satu sama lain di dalam Kristus, maka tidak akan ada kehidupan gereja. Jika orang-orang mempermasalahkan perkara perayaan atau makanan, maka tidak akan ada kehidupan gereja. Pada akhirnya, kitab Roma membawa kita kepada sesuatu yang praktis. Anda memiliki wahyu tentang tubuh di dalam pasal 12. Tetapi di manakah tubuh ini secara praktis?
Tubuh ini tentunya ada di dalam gereja-gereja yang menjaga keesaan. Jika kita jelas mengenai hal ini, maka kita akan mengerti mengapa kita perlu menerima semua orang beriman. Jika kita tidak menerima semua orang yang telah Allah terima, maka sesungguhnya kita adalah sekte dan perpecahan. Jika kita tidak menerima semua orang yang Allah terima, maka walaupun kita berbicara firman, walaupun kita menulis, walaupun kita menginjil, tetapi kita tidak memperhidupkan kehidupan tubuh. Jadi, ini sangat serius. Di dalam pasal-pasal ini tidak terdapat banyak doktrin, tetapi di sini ada realitas yang harus dipraktekkan. Di hadapan hadirat Tuhan, kita perlu memastikan bahwa kita menerima setiap orang yang telah dilahirkan kembali, telah ditebus dan telah diterima oleh Allah. Kita tidak berani menolak siapapun yang telah diterima oleh Allah Bapa. Terima kasih Saudara Aldo. Mari kita bergabung bersama Saudara Winnesley untuk lebih banyak pelajaran hayat. To receive the things, we have to do it. Kita harus menerima kaum beriman berdasarkan penerimaan Allah terhadap mereka. Siapa saja yang telah diterima Allah, harus kita terima. Kita tidak ada pilihan. Perhatikanlah satu keluarga yang mempunyai banyak anak. Ada anak yang baik, ada pula yang tidak baik. Ada yang manis, ada pula yang nakal. Dalam suatu keluarga besar, boleh jadi ada anak yang tidak suka berkumpul dengan saudaranya. Tetapi anak-anak itu harus tahu bahwa mereka tidak dapat menentukan sendiri orang-orang yang akan menjadi saudara mereka. Itu tergantung pada orang tua mereka. Bapa kita yang di surga telah melahirkan banyak anak, banyak orang Kristen, dan Ia telah menerima mereka semua. Karena itu, kita pun harus menerimanya. Itu bukan menurut selera atau pilihan kita, melainkan berdasarkan penerimaan Allah. Akan tetapi, masalah penerimaan kaum beriman dalam kekristenan sebagian besar tidak berdasarkan penerimaan Allah, melainkan berdasarkan konsep doktrinal. Misalnya, soal baptisan. Pendapat orang mengenai hal ini berbeda-beda. Ada yang mempertahankan baptisan percik. Ada yang berpendapat harus mencelup seluruh tubuh ke dalam air. Ada lagi yang berselisih tentang dalam nama siapa kita membaptis orang. Yang lain lagi menentang pembaptisan tubuh, karena mereka berpendapat bahwa baptisan itu murni urusan rohani. Setiap orang beriman yang sejati adalah milik Tuhan. Tidak peduli ia dibaptiskan dengan cara apa, makan apa, atau memelihara hari apa, ia telah dilahirkan dari Tuhan yang satu. Kita perlu membaca Roma pasal 14 ayat 1-3. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan. Sebab Allah telah menerima orang itu. Dalam Roma pasal 14, Paulus sendiri adalah satu teladan yang paling baik. Ia tidak menghakimi berdasarkan ajaran-ajaran. Sebab ia tidak memberikan pendapatnya tentang benar tidaknya suatu ajaran. Ia pasti tahu doktrin yang benar tentang makanan dan memelihara hari. Namun, ia tidak memihak pada satu golongan. Kita tidak ingin mengulangi sejarah kekristenan yang menyedihkan. Karena itu, kita selalu menolak perdebatan mengenai penudungan kepala, pembaptisan, hari-hari suci, atau jenis anggur yang dipakai untuk pemecahan roti. Kita tidak mau bertengkar tentang masalah-masalah yang sepele, seperti cawan dan roti yang digunakan dalam pemecahan roti, air untuk pembaptisan, dan cara pembaptisan. Semua itu tidak berhubungan dengan pemulihan Tuhan. Yang berhubungan dengan pemulihan Tuhan adalah Kristus sebagai hayat, dan gereja menjadi ekspresi Kristus dalam keesaan di tiap tempat.
Saudara Aldo, kita telah melihat beberapa contoh pada sisi negatif, atau bagaimana untuk tidak memihak dalam hal menyambut dan menerima kaum beriman di dalam gereja. Juga ada dorongan yang kuat di sini agar kita tidak mengulangi sejarah kekristenan yang menyedihkan. Jika kita mempraktekkan kebebasan yang dibicarakan Saudara Lee, bukankah kita mengambil resiko menerima praktek-praktek yang salah? Tidak, asalkan kita jelas tentang apa yang sedang kita bicarakan. Hanya orang-orang yang telah ditebus dan dilahirkan kembalilah yang berada di dalam gereja. Hanya mereka yang memiliki imanlah yang dapat berada di dalam gereja. Hanya mereka yang mengakui kebenaran mengenai persona Kristuslah yang dapat berada di dalam gereja. Mengenai hal-hal dari iman yang diberikan sekali untuk selamanya kepada kaum beriman, kita tidak boleh liberal atau bebas, yaitu kita tidak melebihi batas-batas penerimaan Allah. Masalahnya adalah kaum beriman cenderung untuk tidak menerima orang-orang tertentu yang sebenarnya telah Allah terima. Mereka mempermasalahkan banyak hal. Misalnya, apa pandangan Anda tentang pengangkatan? Apa konsep Anda tentang masa 1000 tahun? Pada hari apa Anda kebaktian? Atau apakah Anda memelihara hari Sabat? Bagaimana cara baptisan Anda? Jenis makanan apa yang Anda makan? Atau apakah Anda percaya pada karunia-karunia rohani? Kegagalan dalam mempraktekkan keumuman atau kebebasan mengenai perkara-perkara sekunder itu menghasilkan apa yang telah terjadi di sekitar kita hari ini, yaitu ribuan perpecahan. Alih-alih menerima praktek-praktek yang salah, kita akan memiliki praktek yang tepat jika kita menerima kaum beriman menurut penerimaan Allah. Nah, jika ada orang yang datang ke tengah-tengah kita dan menyangka bahwa Yesus adalah putra Allah, maka kita tidak dapat menerima dia. Itu ada di dalam surat 2 Yohanes. Jika seseorang menyangka elemen-elemen mendasar dari keselamatan Allah atau tentang iman, kita tidak dapat menganggap orang itu sebagai saudara atau saudari kita. Tetapi menolak seseorang karena ras, kelas sosial, pandangan-pandangan doktrinal mengenai perkara-perkara sekunder, merayakan hari-hari tertentu, atau tentang pandangan mereka akan karunia-karunia rohani, hal ini jelas salah. Jadi, jika kita jelas mengenai apa yang sangat penting dan sentral mengenai iman, dan apa yang sekunder mengenai doktrin atau praktek, saya percaya kita tidak mengambil resiko melakukan kesalahan, melainkan kita akan sesuai dengan pikiran Allah yang diwahyukan melalui tulisan-tulisan para rasul di dalam kitab suci. Saudara Aldo, Rasul Paulus membuka hatinya di dalam pasal-pasal kesimpulan kitab Roma mengenai kehidupan gereja yang sangat manis dan akrab ini. Dan saya rasa hal itu menjamah hati kita yang merindukan pengalaman semacam itu. Tentu saja hal-hal yang menjamah hari ini sangat berhubungan langsung dengan jalan masuk kita ke dalam pengalaman kehidupan gereja semacam ini, bukan? Pertanyaannya adalah apakah kita akan mempraktekannya atau tidak? Kita mungkin membicarakannya, kita mungkin mendengarkannya, dan mungkin sangat terkesan. Tetapi di manakah praktek kehidupan gereja menurut prinsip-prinsip yang disingkapkan di sini? Kita tidak sedang membicarakan suatu sejarah yang kuno. Kita sedang membicarakan prinsip-prinsip yang mengatur hubungan di antara orang-orang beriman di dalam kerajaan Allah. Dan Allah bermaksud agar kita benar-benar dan secara praktis melaksanakan hal-hal ini. Jadi, yang kita perlukan bukan hanya jalan masuk, tetapi juga pelaksanaan setiap hari untuk menempuh kehidupan gereja ini. Mari kita bergabung kembali bersama Saudara Winnesley untuk kesimpulan pelajaran hayat hari ini. Always see our way. Asalkan Allah Bapa telah menerima kita, dan asalkan kita telah percaya kepada Tuhan dan hidup untuknya, kita harus menerima satu sama lain. Kecuali itu, kita pun wajib menerima kaum saleh dalam terang tahta penghakiman. Tahta penghakiman Allah dalam ayat 10 adalah sama dengan tahta pengadilan Kristus dalam 2 Korintus 5 ayat 10. Penghakiman pada tahta pengadilan Allah akan dilaksanakan sebelum kerajaan 1000 tahun, yang segera tiba sesudah kembalinya Kristus.
pekerjaan dan kehidupan orang beriman akan dihakimi pada saat itu. Penghakiman ini tidak berhubungan dengan keselamatan kaum beriman, sebab setiap orang yang tampil di hadapan tahta pengadilan Allah adalah orang yang telah beroleh selamat. Penghakiman ini akan menghakimi kehidupan dan pekerjaan orang beriman selama ia beroleh selamat. Penghakiman ini akan menentukan pahala orang beriman dalam kerajaan 1000 tahun. Setiap orang beriman akan berdiri di hadapan tahta penghakiman ini untuk memberi pertanggungjawaban kepada Allah atas kehidupan dan pekerjaannya. Jalan pemikiran Paulus adalah sebagai berikut. Kita tidak seharusnya bertengkar dengan orang lain dan jangan mengecam orang lain. Tetapi hendaklah kita memperhatikan diri kita sendiri. Sebab pada suatu hari kelak, kita akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Allah untuk memberikan pertanggungjawaban atas kehidupan maupun pekerjaan kita kepada Allah setelah kita beroleh selamat. Janganlah menghakimi orang lain, tetapi hakimilah diri sendiri. Jika sekarang kita tidak berbuat demikian, kelak di depan tahta penghakiman Allah, kita harus berbuat demikian. Kita semua harus menerima sorotan dari tahta penghakiman Allah. Ketika seorang saleh yang baru datang kepada kita, kita harus menerimanya dengan daya pembedaan yang tajam. Namun, dalam terang penghakiman Allah, kita harus lebih banyak menghakimi diri sendiri. Pemikiran Paulus dalam Roma pasal 14 ayat 10-12 ialah kita tidak boleh menghakimi orang lain, melainkan membiarkan Tuhan yang mengurus mereka. Kita wajib menghakimi diri sendiri. Ketika kita ingin menghakimi orang lain, kita harus ingat, Tuhan akan datang dan mengadakan perhitungan dengan kita ketika Ia kembali. Ini adalah perkara yang serius. Saudara Aldo, seringkali di dalam pelajaran hayat kita menemukan perkara-perkara yang asing atau baru bagi kebanyakan orang Kristen, sehingga kita perlu membahasnya lebih jauh. Dan hari ini kita menemukan satu perkara yang baru, pemikiran bahwa kita yang telah diselamatkan secara mutlak dan kekal itu harus menghadap tahta penghakiman Kristus. Ini adalah sesuatu yang tidak umum saat ini, bukan? Bukan hanya tidak umum, hal ini sangat jarang dibahas secara menyeluruh dan serius. Tetapi di dalam Roma 14, Paulus memberikan perkataan yang sangat tegas tentang jangan menghakimi satu sama lain. Dan Tuhan membicarakan hal ini di dalam kitab Matius, bukan? Dia berkata, janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Jangan menghakimi saudara atau saudari Anda. Di dalam Roma 14 ada perkembangan dari hal ini. Paulus seolah-olah berkata, jangan menghakimi satu sama lain, kita semua akan berdiri di hadapan tahta penghakiman Allah dan memberikan pertanggungjawaban. Kita tidak dapat membahas hal ini secara tuntas di sini. Kita hanya dapat memberikan beberapa perkataan dari Alkitab. Keselamatan kekal kita adalah oleh kasih karunia melalui iman. Sekali kita dilahirkan dari Allah, kita tidak bisa membatalkan kelahiran itu dan kehilangan status kita sebagai orang yang telah dilahirkan kembali. Tetapi ada perkara pahala dan pendisiplinan. Bukan di dalam kekekalan, bukan di surga, tetapi di dalam zaman yang akan datang. Setiap orang beriman akan menghadap tahta penghakiman dan mempertanggungjawabkan kehidupannya di hadapan Tuhan. Dan salah satu yang penting saat itu adalah bagaimana hubungan Anda dengan sesama kaum beriman. Apakah Anda menerima mereka atau apakah Anda menghakimi mereka? Saya ingin mendorong saudara-saudari yang mendengarkan program ini untuk menyelidiki kembali Alkitab tanpa bias dan mempertimbangkan apa yang tertulis mengenai pertanggungjawaban kita kepada Tuhan. Kita akan menghadap tahta penghakimannya. Kita akan memberikan pertanggungjawaban kepadanya. Tuhan bisa berkata, baik sekali, tetapi Dia juga bisa mengatakan bahwa Anda tidak layak menerima pahala. Malah Anda harus menghadapi pendisiplinan di zaman yang akan datang. Ini adalah kebenaran yang tidak dikenal banyak orang.
namun ini tetap adalah satu kebenaran. Kami dengan jelas dan tegas menyampaikan kebenaran tentang penghakiman kaum beriman mengenai pahala dan penghukuman. Dan kami mendorong para pendengar untuk mempertimbangkan hal ini. Baik Anda setuju atau tidak setuju dengan pemahaman kami tentang penghakiman kaum beriman, kita masih tetap saudara seiman. Allah Bapa masih menerima Anda dan saya. Kami menyambut persekutuan dengan Anda karena kita memiliki iman yang sama, hayat yang sama, dan pengharapan yang sama di dalam keselamatan lengkap Allah. Walaupun demikian, dalam kesetiaan dan kasih, kami harus menunjukkan sisi pemerintahan Allah, sisi yang serius dalam kehidupan orang Kristen dan kehidupan gereja. Sisi pemerintahan Allah dan sisi yang serius ini adalah bahwa Allah akan meminta pertanggungjawaban kita, khususnya tentang bagaimana kita hidup di dalam rumah Allah. Jadi, semoga kita mempertimbangkan hal ini dan menerima hal ini dan terbuka kepada Tuhan mengenai hal ini, karena mungkin Tuhan akan segera datang dan kita harus berdiri di hadapannya. Semoga kita semua diperkenan dan diberi pahala pada hari itu. Saudara Aldo, terima kasih atas persekutuan Anda hari ini. Kami juga berterima kasih kepada Anda yang telah mendengarkan pada hari ini. Kami mengharapkan Anda dapat mendengarkan kembali pelajaran ayat Roma berikutnya bersama Witness Lee. Anda telah mendengarkan pelajaran Hayat Alkitab bersama Witness Lee yang diproduksi oleh Yayasan Perpustakaan Injil, penerbit dan distributor karya Watchmeni dan Witness Lee. Silakan mengunjungi website kami pelajaranhayat.com untuk mendapatkan lebih banyak ministry kedua hamba Tuhan ini. Terima kasih telah mendengarkan.